rekan-rekan berkenan melakukan uji materi terhadap Permen PAN ini, ya silakan aja. Tapi selama itu masih berlaku, maka gua akan berasumsi itu masih diterima dan mengikat para ASN di dalam jabatan fungsional sebagai konselor adiksi dan asisten konselor adiksi. Sudah divaksin, harus naik pesawat. Saya sendiri sebenarnya belum terlalu kenal dengan narasumber, makanya saya mau kasih kesempatan buat perkenalan diri dulu dong pemirsa podcast Balata. Silakan Bang. Boleh. Nama gue Subhan Hamonangan. Secara full time gue bekerja di salah satu organisasi komponen masyarakat. Isunya lebih banyak di upaya penanggulangan dampak buruk narkotik sama pencegahan penanggulangan HIV, dan lebih khusus lagi ke advokasi kebijakan. Ya, jadi gue bekerja di perkumpulan rumah Cemara yang berkantor di Bandung. Cuman ruang lingkup dan tugas gue lebih banyak dilakukan di Jakarta. Jadi gue home base-nya Jakarta sebenarnya. Oh, di Jakarta ya. Nah, oke, berarti kita akan membahas nggak jauh lah dari isu narkoba. Bebas. Oke. Nah, saya mau tanya nih Bang, ini kan dalam artian melaksanakan sebuah program di sebuah negara, otomatis kan kita harus ada landasan hukum supaya itu kuat gitu. Nah, hukum itu sendiri kan bisa diupdate, direvisi segala macam. Nah, untuk sekarang untuk isu narkotika nih atau HIVS, ada update terbaru kah yang mungkin berubah untuk saat ini di tahun 2021 ini atau mungkin di tahun-tahun depan? Kalau bicara undang-undangnya, kalau bicara kebijakannya, narkotika sampai saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. HIV itu tidak ada peraturan di level undang-undang yang berbicara khusus mengenai HIV. Jadi kalau di level undang-undang ya bicaranya undang-undang kesehatan. Oh gitu. Jadi tidak spesifik ya? Tidak ada spesifik masalah HIV. HIV itu mulai ada di peraturan, kalau saya nggak salah di peraturan level menteri, peraturan menteri kesehatan. Menteri kesehatan. Ya. Nah, jadi berarti yang kuat ini baru di nafsa aja ya Bang ya? Apa sih? Berarti tapi saat ini kalau Bang sendiri lebih condong kemana nih kegiatannya, maksudnya berprakteknya, apakah seimbang di dua-duanya atau memang di nafsu? Seimbang sih. Maksudnya advokasi kebijakan yang gua lakukan, yang dilakukan teman-teman Rumah Cemara dan yang gua lakukan cukup seimbang. Maksudnya di isu narkotika melalui Undang-Undang 35 2009 dan isu HIV melalui Permenkes 21 2013 tentang HIV dan AIDS. Namun memang tidak bisa dipungkiri gue berangkatnya dari isu narkotika, khususnya dari rehab. Karena sejak 2002, ya gue mulai itu 2003 2004. Udah lama juga tuh 12 tahun ya kurang lebih. Ya kurang lebih 18 tahun yang lalu gue mulai bekerja sebagai praktisi rehab. Ya, di konselor Bang atau apa tuh? Gue nggak mau menyebut diri gue konselor. Oh bukan. Gue menyebut diri gue praktisi rehab. Pada saat itu. Berarti nggak mau dibilang konselor nih Bang? Enggak lah. Nggak bisa dibilang bro. Nggak usah. Panggil gue nama gue dilahirkan bukan dengan nama bro Subhan, nama gue Subhan. Jadi gue berangkat dari praktisi kurang lebih berapa tahun ya? 2003 sampai dengan 2000, kalau saya nggak salah 2013 baru saya pindah ke isu HIV. Gitu ya. Berarti kalau kan mungkin saya kan termasuk baru ya Bang ya. Saya di dunia nafsu baru sekitar 5-6 tahun lah. Yang saya kenal ya mungkin pengetahuan juga saya masih cetek ya. Ada konselor, ada pekerja sosial kayak gitu. Berarti tidak bro tidak ada di satu titik atau mungkin tidak ingin menempatkan diri bro di salah satu ini gitu, hanya praktisi saja atau bagaimana caranya? Iya, gue hanya menyebut diri gue praktisi. Kalau lo tanya profesi secara profesional sesuai dengan rumpun pendidikan, gue advokat. Advokat? Iya, gue pengacara. Pengacara. Terus kenapa larinya ke dunia rehab nih Bang?
gue berangkat dari situ. Sampai, tapi kalau bertanya sekarang, apakah sekarang masih di dunia rehab? Enggak. Gue sudah tidak berkecimpung di dunia rehabilitasi. Gue terakhir kali berkecimpung atau terlibat di dalam dunia rehabilitasi itu seputar keterlibatan dan kontribusi dalam upaya misalkan penyusunan standar nasional rehab, SNI ya. Oh betul. SNI rehabilitasi itu terlibat. Terus apalagi ya, asistensi beberapa lembaga rehab yang mau menjadi SNI itu gue masih terlibat. Di penyusunan grand design dulu, grand design rehabilitasi gue masih sempat terlibat sebagai asesor atau sebagai penguji dari pelaksanaan uji kompetensi yang katanya profesi. Apa tuh yang tadi lo sebut konselor adiksi. Gue sempat menjadi asesor, tapi di tahun ini kalau gue nggak salah ya pertengahan atau awal tahun ini gue menyatakan mundur dari semuanya. Jadi abang tadi tidak mau menyebut sebenarnya diri konselor adiksi, tapi abang sebenarnya memuji nih orang kalau mau certified sebagai konselor adiksi, abang harus uji kalau kompeten coret gitu. Ya betul. Luar biasa. Ya. Nah, berarti saya mau tanya lebih ke kebijakan nih, karena kan basic abang kan advokat ya, berarti masalah hukum. Nah, untuk kebijakan atau mungkin peraturan pemerintah terkait masalah narkotika ini, menurut abang gimana? Apakah sudah memang tepat? Karena banyak di awal-awal teman-teman itu banyak yang yang membahas tentang revisi segala macam gitu. Berarti ada yang kurang. Apalagi teman Pak Luhut sempat bilang, Pak ini harus dirubah nih, penuh nih. Kemarin kan ada kasus yang kebakaran lapas itu, nah itu naik lagi kan kasusnya. Nah itu gimana menurut abang tuh? Iya, kalau dilihat perspektif secara keseluruhan ya, gue bicara secara keseluruhan di dalam undang-undang narkotika, dan lebih khusus lagi di masalah kalau undang-undang narkotika itu nyebutnya korban penyalahgunaan. Korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Jadi gua akan khusus berbicara tentang dua terminologi itu, korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Kalau ditanya apakah sudah tepat atau apakah undang-undang narkotika yang saat ini sudah ada cukup memayungi teman-teman penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu untuk mendapatkan hak atas rehab. Kalau berbicara undang-undang, sebenarnya yang paling sederhana lihat aja dulu pembentukan undang-undang itu tujuannya apa. Nah di undang-undang narkotika ada tujuan di pasal 3 kalau gue nggak salah. Salah satu tujuan dari undang-undang narkotika adalah memberikan jaminan terkait pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika. Jadi kalimat itu aja menurut gue masih bersayap. Yang dijamin implementasi rehabnya atau pengaturannya. Jadi sederhananya gini, kalau kalimatnya mengatakan memberikan jaminan terhadap pengaturan atas hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, kalau gue baca kalimatnya secara penuh, maka sebenarnya undang-undang itu telah memenuhi tujuan. Kenapa gue bilang telah memenuhi tujuannya? Karena peraturan di tingkat menterinya udah banyak tentang rehab. Peraturan Jaksa Agung yang terbaru sudah keluar, panduan tentang panduan bagi jaksa untuk mengeluarkan tuntutan rehab sudah ada. Peraturan Menteri Kesehatan tentang rehab ada. Peraturan Menteri Sosial tentang rehab ada. Peraturan Kepala BNN atau Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang rehab lebih ada lagi. Kalau jaminannya hanya terbatas pada pengaturannya ada semua. Kalau lo tanya lagi implementasinya gimana bang? Nah, itu yang penting. Ini pertanyaan lagi. Apakah sudah terimplementasi atau belum? Gue nggak bisa jawab sudah atau belum. Gue jawabnya dengan data ya. Data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan bulan April 2021, jumlah warga binaan pemasyarakatan secara nasional yang ada dalam lembaga pemasyarakatan 55%, hampir 60% berasal dari kasus terkait narkotika. Jadi ada dua tuh, narkotika di dalam data itu dibagi dua, ada NKP, ada NKB. Apa tuh bang? Narkoba bandar, narkoba bangunan.
Nah, jadi dari 50 sampai dengan 60% jumlah kasus terkait narkotika yang masuk ke dalam kategori narkoba pengguna itu kurang lebih 20 sampai 30%. Sekarang kalau 20-30% dari jumlah WBP yang totalnya hampir, gue nggak tahu angka pastinya, tapi katakanlah ratusan ribu ya secara nasional, katakanlah 100.000. 20% dari 100.000 itu berapa? 20, hampir 20.000. Kita bandingkan dengan rehabilitasi. Ada nggak jumlah pengguna narkotika yang dikirim ke rehabilitasi sejumlah 20.000 atau mendekati? Saya kira kemarin dari beberapa data yang saya lihat nggak nyampe segitu. Targetnya segitu, tapi nggak nyampe. Mungkin targetnya kayak tahun 2015-2016 target rehab 100.000 pecandu gitu ya. Pertanyaan berikutnya sebenarnya, rehab ini kan ada dua mekanisme untuk mengakses rehab. Satu secara volunteer, secara sukarela. Satu lagi melalui mekanisme hukum. Nah, pertanyaan gua akan, untuk supaya apple to apple ya, gua akan ambil yang pakai mekanisme hukum. Berapa banyak teman-teman pengguna yang menjalani proses pidana dan mendapatkan putusan rehab? Karena apple to apple-nya begitu, nggak akan sebanding kalau gue bandingin dengan yang volunteer juga jumlahnya gitu. Karena yang masuk lapas kan semuanya pasti putusan pengadilan. Nah, berapa banyak? Nah, kalau tidak sebanding, itu adalah indikasi awal terkait implementasi jaminan rehab bagi teman-teman pengguna narkotika. Kalau sebut rehab melalui proses hukum, berarti maksudnya di sidang gitu. Kalau yang ditangkap nggak sampai proses hukum terus rehab itu hitungannya apa tuh? Gua nggak mau lompat langsung ke situ. Jadi gua akan bahas lagi. Kalau dia baru ada proses pidana itu kan ada lidik, sidik, tuntut, persidangan, putusan gitu ya. Nah, lidik sama sidik ini kan ada di kepolisian, tuntut ada di kejaksaan atau penuntut umum, di situ persidangan. Dan setiap tahapan memiliki kewenangan beda masing-masing. Pertanyaan gua, pada saat kalau lo bicara penangkapan yang di tahapan nih, lidik apa sidik? Ada dua nih. Nah, kalau lo bicara penangkapan, dia ditangkap terus masuk rehab, gua akan nanya dulu, ada nggak kewenangan mereka untuk melakukan rujukan atau bukan mengembalikan, melakukan rujukan atau bahasa lainnya membantarkan si tersangka kalau dia udah naik menjadi tersangka ya, ke dalam lembaga rehab dari kepolisian. Ada nggak kewenangan kepolisian melakukan itu? Kalau bicara kalau saya bukan orang hukum sebenarnya, walaupun ini namanya polisi, ya percaya aja sih Bang. Kalau kami ini Bang, kewenangannya ada. Jadi polisi punya kewenangan, punya ada di peraturan pemerintah tentang wajib lapor pasal 13 kalau gue nggak salah, penyidik dapat melakukan penempatan teman-teman pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Jadi mereka punya kewenangan untuk itu. Ada diskresi dari kepolisian yang bahasanya mungkin bukan diskresi secara umum ya, cuman dalam khusus dalam penanganan kasus narkotika ada kewenangan yang diberikan kepada teman-teman kepolisian untuk melakukan penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi. Tapi, nah balik lagi nih, tapi proses kalau kita mengacu ke peraturannya, proses penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi itu tidak secara otomatis menyelesaikan perkaranya. Jadi walaupun dia ditempatkan di dalam lembaga rehab, proses jalan terus. Berarti nggak putus gitu? Ya, nah beda dengan pembantaran. Pembantaran itu kalau menurut perspektif hukum, pembantaran itu kalau orang sakit, tersangka sakit, itu dirujuk ke dalam pengobatan, tunggu sampai dia sembuh, baru proses balik lagi. Pertanyaanku, kalau untuk pengguna narkotika kapan dia dinyatakan sembuh? Nah itu yang memang masih sampai saat ini kenapa gue bilang masih ada sedikit gap atau masih ada sedikit bias di dalam kebijakan. Tidak semua mungkin yang namanya ikan saya Indonesia nih, ada mungkin yang melaksanakan, ada yang tidak. Bang. Nah selanjutnya Bang, itu tadi dari perspektif hukum gitu untuk karena memang ya
hukum kita, walaupun kita negara hukum, kita masih banyak juga kekurangan. Makanya direvisi terus. Dan biasanya setiap ada masalah baru kepikiran buat nah, sekarang dari segi pelaksanaannya nih Bang, tadi kan ada kayak kanselar kayak gitu. Nah ini memang menurut Abang pelaksana rehab ini memang di Indonesia itu memang sudah kuat mereka, oh ini memang ini nih pelaksana rehab nih kalau rehabilitasi ini nih pelaksana rehab nih untuk medis gitu. Nah itu gimana Bang? Menurut Abang, apakah memang udah pas nih secara kebijakan nih? Oke, pokoknya rehabilitasi ini nih profesinya nih. Kalau untuk hukum nih ini nih yang ngurus nih. Nah kayak gitu Bang. Pertanyaan lo adalah, nah apakah sudah kuat nih Bang ini profesi ini sebagai profesi yang mana? Tadi kayak konselor, pekerja sosial gitu, untuk menangani rehab nih, Pak udah cukup dengan profesi itu. Ya, kalau pekerja sosial gue rasa cukup kuat mengingat mereka punya undang-undang sendiri ya. Iya, pekerja ada undang-undang yang baru ya. Tentang pekerja sosial ya. 14 nomor tahun 2019. Nah, 14 2019 ya masih tergolong baru ya, beberapa tahun. Tapi setidaknya dengan adanya undang-undang tersebut sudah menjadi legitimasi yang cukup kuat secara de jure ya. Bukan hanya secara de facto, bukan hanya secara fakta dilakukan, tapi memang di atas kertas profesi Anda itu sudah diakui. Nah, kalau berbicara konselor adiksi, gue masih agak sedikit bimbang. Maksudnya bimbang gini, kalau dilihat dari perspektif hukum, gue hanya mengakui yang disebut konselor itu berangkat dari dua bidang. Yang pertama, mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Nasional yang menyebut terkait konselor bimbingan BK, bimbingan dan konseling. Jadi rumpun pendidikan untuk menjadi konselor menurut undang-undang tersebut adalah SPPD, sarjana pendidikan. Atau yang kedua, psikolog. Tidak disebutkan secara konkret konselor, psikolog sama dengan konselor itu nggak disebutkan. Tapi fungsi yang dilakukan oleh psikolog salah satunya adalah konseling. Fungsi mereka ya? Iya, fungsinya fungsi konseling. Nah, karena gua baru sebatas itu membaca seputar konselor, jadi baru ada dua undang-undang itu. Mohon maaf kalau ada yang sakit hati, tapi gua tidak akan mengakui profesi lain yang menggunakan embel-embel konselor apapun belakangnya, mau adiksi, mau karena setelah ini bahasa juga, khususnya saya punya banyak teman-teman konselor juga, ada dari ekonomi, ada dari macam-macam ya. Mereka ya konselor adiksi, maksudnya kami kenalnya konselor adiksi karena direkrutmennya juga ya udah bebas gitu dengan latar belakangnya. Misalnya di salah satu kementerian ya rekrutmennya di situ persyaratannya nggak harus yang abang sebut tadi dari pendidikan ini, nggak ada, semua bebas daftar gitu. Berarti secara ini ya namanya kementerian kan negara. Nah berarti diakui dong, atau mungkin kementerian yang nggak paham atau gimana? Saya nggak bilang kementerian yang nggak paham. Tapi untuk gue keluar dulu sedikit dari perspektif hukum ya. Jadi gue mengacu kepada beberapa teori atau beberapa materi yang pernah disampaikan ke gue pada saat gue menjadi praktisi di bidang rehab. Counselor, dari materi yang gue dapat, counselor itu bisa dibagi-bagi. Ada counselor profesional salah satunya, dan yang paling bontot adalah adanya peer counselor. Siapa itu peer counselor? Peer counselor itu adalah rekan sejawat, rekan sebaya yang pernah memiliki pengalaman yang sama dan telah pulih dan turut terlibat aktif melakukan bahasanya ya, pendampingan mungkin atau bimbingan, itu disebutnya peer counselor. Jadi intisari dari tahapan peer counselor ini yang diambil apa? Yang diambil adalah pengalaman. Dia pernah melalui pengalaman yang sama. Itu kenapa disebut peer counselor. Kalau di luar negeri itu ada, tapi kalau di sini kan tidak ada penyebutan peer counselor. Kembali lagi ke perspektif hukum, tidak ada penyebutan peer counselor. Kalau lo baca undang-undang narkotika, gua akan coba berlandaskan ke undang-undang narkotika ya. Kalau lo baca undang-undang narkotika berbicara tentang pengobatan dan rehabilitasi, itu ada di salah satu bab
kalau nggak salah bab 9. Pasal 53 bicara tentang pengobatan, pasal 54 sampai 59 bicara tentang rehabilitasi. Dan dari keseluruhan pasal tersebut, tidak ada satu pasal pun yang menyebut terminologi konselor adiksi. Nggak ada ya Bang? Nggak ada sama sekali, silakan lo baca. Kalau koreksi gue ada nih peraturan Permenpan nih, jabatan fungsional, berarti si ASN. Sebelum gue masuk ke situ ya, gue berangkat dari undang-undang dulu ya, sebagai salah satu peraturan undang-undangan di level tertinggi setelah undang-undang dasar. Nah, di dalam undang-undang narkotika nggak ada tuh menyebutkan profesi konselor adiksi, profesi apa. Ada satu profesi yang disebut di pasal 53 tentang pengobatan. Profesi apa? Dokter. Dokter disebutkan secara jelas. Dokter memiliki kewenangan atau berhak untuk memberikan pengobatan dalam bentuk apa gitu. Itu jelas. Nah, berbicara, kita berasumsi lah. Mari kita berasumsi konselor adiksi ini masuk ke dalam kriteria, masuk ke dalam bagian standar minimal layanan rehabilitasi. Ya, ini tadi. Bukan standar minimal, satu klausul atau satu terminologi yang tercantum di dalam pengaturan mengenai rehabilitasi secara lebih khusus, ya, secara lebih detail gitu. Bab 9 yang berbicara mengenai rehabilitasi, ada satu pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri yang berbidang urusan sosial. Nah, ada dua perintah, satu kepada menteri untuk rehab medis. Di dalam definisi ketentuan umum di Undang-Undang Narkotika disebutkan yang disebut menteri adalah Menteri Kesehatan. Jadi ada dua perintah, satu kepada Menteri Kesehatan, satu lagi kepada Menteri Sosial untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai rehabilitasi. Dan sudah ada ya Bang? Apa? Sudah ada. Ada peraturan menterinya ada. Kalau nggak salah Permenkes 2415/2011 tentang standar rehabilitasi atau apa, gue lupa ya nomornya. Tapi Permenkes mengeluarkan. Nah, gue tidak menggali terlalu dalam masing-masing permen atau masing-masing peraturan menteri. Tapi menurut gue, pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya di level menteri, di level kementerian. Jadi ada dua kewenangan pembentukan. Untuk bisa membentuk peraturan perundang-undangan ada dua kewenangan pembentukan. Yang pertama kewenangan delegasi, yang kedua kewenangan atribusi. Kewenangan delegasi itu jelas perintah dari undang-undang yang ada di atasnya, seperti tadi. Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial diberikan perintah untuk membentuk peraturan mengenai rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Jadi hanya dua pihak ini yang punya kewenangan. Hanya Menteri Sosial atau Menteri Kesehatan. Nah, yang satu lagi atribusi. Atribusi itu apa? Kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau tadi pertanyaan lo, kalau Permenpan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan peraturan tentang konselor adiksi dan asisten konselor adiksi, bisa dong Bang untuk menjalankan roda pemerintahan? Gimana tuh Bang? Bisa aja untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ragu. Bisa. Gua tidak ragu dalam hal ini. Kalau bertanya bisa apa nggak? Bisa. Bisa dengan catatan selama peraturan tersebut bukan sebuah norma baru. Paham nggak maksud gua? Gimana tuh? Dia tidak menciptakan norma baru. Dia bisa menggunakan kewenangan atribusi atau kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara. Selama dia tidak menciptakan norma baru, atau dengan kata lain, apa yang dia atur sudah ada sebelumnya di peraturan yang lebih tinggi. Makanya tadi itu nanya, di dalam undang-undang itu dari pasal 53 sampai 59 ada nggak tersebut? Berarti saya ikutin nih, berarti jangan sampai ada norma baru, karena harus ada setidaknya aturan yang lebih tinggi di atasnya. Mungkin kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya. Mungkin saat ini kita break dulu ya Bang.
kita lanjut lagi. Oke. Nah, tadi kita sampai di terkait masalah norma baru, di mana jangan sampai sebuah peraturan dibuat tanpa adanya tidak mengikut dari landasan di atas atau sudah di atasnya. Jadi kalau nggak ada dianggap membuat norma baru, atau tadi ada atribusi atau apapun tadi. Nah berarti oke lah. Tadi disebutkan di Undang-Undang 35 ada kayak dokter gitu kan. Nah di radiologi kan ada sudah ada undang-undangnya juga gitu, undang tersendiri profesi. Nah kalau konselor sendiri kan sudah diatur Bang di Permenpan, berarti sudah legitimasinya sudah kuat lah sebagai. Sudah. Selama Permenpan itu tidak cacat hukum. Nah menurut apa? Kalau dia menimbulkan norma baru, ini persepsi gue ya. Persepsi gue sampai dengan saat ini karena tidak ada norma yang mengatur soal makhluk yang namanya konselor adiksi di undang-undang, di undang-undang narkotik, itu nggak ada menyebutkan soal konselor adiksi atau standar SDM layanan rehab apa aja, itu nggak disebutkan di undang-undang narkotik. Undang-undang narkotik hanya memberikan perintah kepada kedua kementerian, kesehatan dan sosial. Jadi yang berwenang menerapkan standar minimal termasuk SDM di dalamnya ya dua kementerian ini. Menurut pandangan gua itu kalau secara delegasi. Selama ini yang buat standar ada di luar itu Bang? BNN bikin standar. Berarti itu nggak boleh Bang? Bukan nggak boleh. Secara atribusi boleh. Selama atribusi boleh. tadi, ya? Tapi kalau berbicara mengenai BNN ada pasal-pasal khusus di bawahnya. Di luar pengobatan dan rehabilitasi, soal pencegahan dan pemberantasan ada peran BNN di situ. Nah. Yang tadi lo tanyain kan seputar Permenpannya gimana gitu. Nah sekarang balik lagi aja ke ruang lingkup Permenpan. Ruang lingkup Permenpan kan terbatas pada ASN. ASN. Iya kan, aparatur sipil negara. Nah pertanyaan gue sekarang, berapa banyak makhluk yang bernama konselor adiksi ini berasal dari ASN dan berapa banyak yang berasal dari non ASN? Dengan kata lain, kalau peraturan tersebut dibentuk oleh pendayagunaan aparatur negara, maka itu hanya mengikat para ASN, tidak berlaku untuk para makhluk konselor adiksi yang berasal dari non ASN. Landasan mereka terus apa dong? Apakah gua akan coba bilang, apakah mungkin terjadi ketidakadilan untuk sebuah profesi yang katanya profesi, konselor adiksi bisa terbagi dua, konselor adiksi ASN, konselor adiksi non ASN. Kenapa gue bilang akan terbagi dua? Permenpan tersebut soalnya mengatur dan memberikan perintah dibentuknya organisasi profesi. Ada kan Bang? Ada di dalam Permenpan. Tapi perlu lo catat, yang diberikan perintah hanya para ASN. Oke, berarti harusnya asosiasi konselor adiksi ini isinya ASN. Ya karena aturannya kan Permenpan. Gitu. Iya, kecuali kalau nanti mungkin lu berkenan atau rekan-rekan berkenan melakukan uji materi terhadap Permenpan ini ya silakan aja. Tapi selama itu masih berlaku, maka gua akan berasumsi itu masih diterima dan mengikat para ASN di dalam jabatan fungsional sebagai konselor adiksi dan asisten konselor adiksi. Gitu. Ya karena selama ini ya yang saya kenal ya namanya konselor memang saya hampir tidak punya kenalan yang ASN gitu. Kayaknya pernah mungkin ada konselor tapi dia sebenarnya perawat kalau nggak salah. Perawat di ASN. Itu kenapa sebenarnya sama kayak psikolog gitu ya. Mungkin tidak disebut konselor, tapi menjalankan fungsi konseling. Menjalankan fungsi. Iya. Tapi secara profesi dia tidak disebut Tidak. Jadi kayak dokter. Dia perawat aja gitu. Iya. Tapi menjalankan fungsi. Mau dia berasal dari rumpun pendidikan apapun, dari rumpun profesi apapun, gue nih lawyer, advokat, kalau di luar negeri gue disebutnya counselor. Kenapa? Karena gue memberikan konseling kepada klien-klien gue yang non litigasi atau yang litigasi. Nah, kalau di sini untuk masalah penanganan ketergantungan nafsa, dokter atau psikiater atau psikolog pun bisa menjalankan fungsi konseling selama dia sudah cukup terlatih di dalam penanganan masalah ketergantungan nafsa. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya yang nggak punya profesi apa-apa tiba-tiba nyebut dirinya konselor adiksi. Langsung menjustifikasi diri sendiri gitu. Bukan menjustifikasi diri sendiri, itu mah silakan aja. Cuman itu mah kewenangan masing-masing individu lah. Cuman pertanyaan gua, pada saat lo pada saat seorang keluarga mengakses layanan rehabilitasi untuk anaknya,
Kalau profesinya aja nggak legitimate, bagaimana bisa disebut terjadi malpraktek atau tidak? Dokter bisa disebut melakukan malpraktek karena apa? Karena ada aturan yang dibuat, ada pelanggaran yang dibuat, ada SOP yang dibuat, ada asosiasi profesi yang mengikat, ada pelanggaran etiknya. Yes, itu maksud gua. Nah, kalau masalah etik nih, kalau mereka nih yang bukan etik misalnya melakukan pelanggaran etik, kemana? Siapa yang harus negor nih, Bang? Nggak ada yang bisa negor. Abang yang harus negor. Siapa yang mau negor? Komite etik asosiasi profesi yang saat ini ada? Iya. Gua akan lebih setuju bilang mereka itu bukan organisasi profesi, mereka adalah LSM kayak biasa aja, sama kayak yayasan A, yayasan B, yayasan C. Selama ini. Gue nggak bilang lo salah kaprah, mungkin karena lo terjebak dari sistem yang ada tanpa melakukan penelaahan lebih jauh tentang kebijakan dan dasar hukum. Kenapa gue bilang asosiasi profesi itu harusnya mengikat? Gue sebagai lawyer terikat dalam organisasi profesi. Kalau gue melakukan pelanggaran etik, ada sanksi yang bisa diberlakukan ke gue, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah pemutusan izin praktek misalnya, yang dialami oleh beberapa lawyer profesional. Kalau LSM yang ada sekarang nih, yang nanganin konselor adiksi, emang dia mengeluarkan izin praktek, emang dia menyumpah para konselor adiksi. Kalaupun ada hasil sidang etik, emang diturutin. Nah itu yang gue bilang, nggak bisa hukum atau kebijakan dibuat apabila tidak operasional. Nah ini yang gue maksud. Cuman itu akan gue kembalikan ke masing-masing individu. Kalau Anda ada di mazhab yang itu ya silakan. Ya karena dalam artian ini jumlahnya tidak sedikit. Tidak sedikit gitu, Bang. Jadi ya nanti kecewa mau ternyata saya bukan asosiasi profesi tapi LSM gitu akan aja juga. Oke deh, Bang. Mungkin buat sedikit mereduksi atau apa deh pesan-pesan terakhir, closing statement yang bisa Bang sampaikan di podcast kali ini, Bang. Jangan pesan terakhir lah, bahasanya closing. Ya udah deh. Closing statement. Closing statement gua berdasarkan pengalaman gua yang tidak seberapa sebagai praktisi di bidang rehab dan lain-lain, salah satu rekomendasi dan saran yang pertama adalah pelajari lebih dalam sebelum lo terjebak di satu situasi yang akhirnya bikin lo buang-buang waktu. Itu pertama. Terus kedua, karena kita negara hukum, lihat dasar hukumnya dulu. Boleh lo mengadvokasi sesuatu, itu nggak salah. Jadi kalau teman-teman itu bilang mau, iya gue bentuk asosiasinya duluan untuk gue advokasi, silahkan. Tapi selama beberapa tahun sudah berjalan, apakah Anda melakukan advokasi sebagaimana tujuan Anda, atau hanya Anda mengadvokasi dapur Anda sendiri-sendiri? Nah itu yang silakan dikembalikan ke para pengurus LSM tersebut. Kalau gue sendiri pernah merasa terjebak nggak? Gue udah bilang, gue terjebak di bidang rehabilitasi selama kurun waktu hampir 10-12 tahun, 10-11-12 tahun. Gue akan bilang gue terjebak. Kenapa gue bilang gue terjebak? Yang awalnya hanya tujuannya ngisi waktu, akhirnya malah jadi lama, gitu, jadi 10-11 tahun. Tapi dalam artian pada saat gue merasa terjebak pun gue berusaha ngambil manfaatnya, yang sampai saat ini masih sangat dirasakan untuk nilai gue pribadi atau untuk gue pribadi gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia. Cuman ya itu lagi, saran dan rekomendasi gue adalah pelajari lebih jauh, pelajari lebih dalam terkait dasar hukum, legitimasi, konsistensi. Kalau emang Anda ada di garis advokasi profesi ini supaya kita diakui, ayo advokasi. Jangan advokasi dapur masing-masing gitu loh. Intinya begitu. Oke, terima kasih Bang, luar biasa sekali. Saya sebenarnya mau panjang lebar lagi nih, tapi sudah waktunya membatasi kita juga nih. Memori kamera ntar habis Bang, meledak lagi. Karena apalagi pembahasan cukup panas juga ya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Kita ketemu lagi teman-teman di podcast berikutnya. Ini Farid nih.